Halo, masih bersama saya Anissa AE. Terima kasih ya buat pembaca setia novel Suami Rahasia season kedua. Di part kali ini menceritakan bagaimana Sasa yang berusaha untuk move on dari Brahma. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mendengarkan ya. Rimbun dedaunan bunga bougainville menyambut kembalinya Sasa ke pesantren. Dia bergegas menuju ke dalam untuk laporan jika sudah kembali ke pesantren. Sudah peraturan di sini, jika mau keluar atau pergi harus izin langsung ke Bunyai. Di tempat inilah dia ditempa, mendapatkan segala ilmu agama yang bahkan hampir tak pernah diketahui olehnya. Ilmu yang nanti akan menuntun dirinya ke surga. Assalamualaikum, ucap Sasa saat sampai di pintu ruang tengah dalam. Di dalam ada 3 pintu. Pintu depan khusus digunakan untuk menyambut tamu. Pintu tengah adalah pintu yang digunakan oleh para santriwati saat sudah masuk ke gerbang pesantren. Dan pintu belakang yang memisahkan antara dalam dengan dapur. Waalaikumsalam. Sudah sampai, Nduk? Sini masuk. Bunyai menjawab salamnya dengan senyum sumringah. Kedatangan Sasa untuk kembali ke pesantren memang selalu ditunggu oleh beliau. Wanita yang berumur lebih dari setengah abad itu selalu khawatir jika Sasa pergi meninggalkan pesantren. Sasa berjalan menggunakan lututnya menuju ke arah Bunyai. Dengan cepat diciumnya punggung dan telapak tangan wanita yang telah membimbingnya dalam beberapa bulan ini. Sudah hampir 7 bulan dia berada di pesantren, dan Bunyai sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Pangestunipun Umi, bagaimana tadi di rumah? Tanya Bunyai saat Sasa sudah duduk di depannya. Alhamdulillah semua baik, ucap Sasa sambil tersenyum. Tapi tak bisa membohongi mata sepuh yang terus memandangnya. Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat muram seperti itu? Apa ada masalah di kampusmu? Mboten Umi, kuliah saya baik-baik saja, bahkan sangat baik, jelas Sasa sambil menunduk. Bunyai mengangguk. Memang tak ada santriwati yang sebaik Sasa dalam mempelajari ilmu. Di sela-sela ilmu agama yang dipelajarinya,
dia juga kuliah di jurusan hukum. Tak hanya belajar agama, tapi dia sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Kedatangan Sasa untuk menimba ilmu pada beliau seperti oase di padang gurun. Sasa tak seperti santriwati lainnya yang mengaji dan membantu di dalam, tapi wanita itu juga kuliah. Selain mencari ilmu agama, dia juga mencari ilmu dunia. Apalagi Sasa juga berniat menjadi seorang hafizah, walau dia sudah bisa dibilang tak lagi muda. Mencintai Al-Quran, memahami, menghafalkan, dan juga mengamalkan isi di dalamnya. Tak ada batasan usia. Walau sudah tua, tapi jika Allah berkehendak, maka tak ada sesuatu yang tak mungkin. Ucap Bunyai ketika Sasa menuturkan niat untuk menghafal Al-Quran pada minggu kedua berada di pesantren. Namun, apa kamu sanggup? Tidakkah berpengaruh pada kuliahmu nanti? Insya Allah Sasa bisa, Umi. Nyuwun pandunganipun, ucap Sasa takzim. Dalam 1 bulan pertama, saat dia sudah berniat menjadi penghafal Al-Quran, wanita itu bisa menghafalkan juz 30 dengan cepat. Bunyai sangat yakin bahwa Sasa bahkan bisa menuntaskan hafalannya sebelum dia menyelesaikan kuliah. Mungkin 30 bulan saja, bahkan bisa kurang dari itu. Bagi Sasa yang dari awal memang sudah pintar, hal itu tak sulit untuk dijalani. Bahkan dia bisa menghafal Al-Quran dengan mudah sambil menautkan dengan ilmu hukum yang tengah dipelajari. Cita-citanya sebagai seorang pengacara membuatnya harus bisa berpikir logis dan menghafal segalanya di luar kepala. Orang tuamu bagaimana kabarnya? Ayah dan ibu baik, mereka selalu bahagia jika Sasa datang berkunjung. Lagi-lagi Bunyai mengangguk. Bukan tak tahu alasan Sasa hanya pergi pada Jumat Legi. Beliau bahkan tahu semua tentang masa lalu Sasa sebelum akhirnya wanita itu diterima di pesantren ini. Bagaimana kehidupan wanita itu sampai pada tentang kehidupan pernikahannya. Bahkan kini beliau pun tahu bahwa Sasa telah menjadi janda di usianya yang masih belia. Beliau sudah tahu jadwal rutin Sasa tiap Jumat Legi, mengunjungi makam putranya, dan jika berhalangan, maka Sasa izin akan mengganti pada Jumat berikutnya. Dia tak pernah absen melakukan hal itu, dan Bunyai selalu memberikan izin. Bunyai tak pernah menanyakan tentang hafalan Sasa karena beliau yang langsung menyimak setoran hafalan yang dilakukan oleh wanita itu. Karena itulah Bunyai sangat kagum dengan daya ingat Sasa yang luar biasa.
Wajah Sasa muram. Dia membetulkan kerudung warna marun yang telah menutupi hampir sampai perut. Saya sepertinya belum bisa setor hafalan hari ini. Kenapa, Nduk? Wajah Sasa menunduk. Lalu tiba-tiba bulir bening jatuh mengenai kerudungnya. Ada apa, Cahayu? Tanya Bu Nyai lembut sambil memegang pundak Sasa. 2 hari lalu mantan suami Sasa menikah lagi dengan selingkuhannya dulu. Makin keras tangis yang ditahannya beberapa bulan. Seharusnya dia tak lemah, tapi air matanya lolos begitu saja. Hatinya langsung sakit saat mendengar kabar dari sang ayah. Apakah Sasa juga harus bahagia saat mendengar kabar bahwa mantan suami sudah memiliki anak lagi, Umi? Tanya Sasa dengan suara parau. Bu Nyai tersenyum tulus. Entah kenapa jawaban itulah yang ditunggunya. Jawaban yang mengungkapkan isi hati santriwati yang telah memikat hatinya. Mata beliau melihat bulir bening jatuh satu persatu, turun membasahi kerudung. Tapi beliau tak bergerak dari tempatnya. Menangislah, Dok, menangislah. Allah menciptakan air mata untuk makhluknya agar bisa membasuh luka. Air mata itu dikeluarkan agar hati menjadi lega, tak lagi gundah. Ucap Bu Nyai sambil memperhatikan Sasa. Sasa izin tidak setor hafalan hari ini, Umi. Iya, tidak apa-apa. Pergilah, tenangkan hatimu. Jangan lupa murojaah. Sasa mengusap air matanya, lalu pamit undur diri. Dia sudah cukup berada di dalam. Saat ini dia harus laporan ke pengurus di pesantren juga atas kedatangannya kembali. Brahma membeli rumah baru untuk Sherly dan putranya. Tak mungkin mereka tinggal jadi satu dengan orang tuanya. Tinggal di rumah itu seperti menggenggam bara. Akan selalu ada pertengkaran yang tak ada habisnya antara istri barunya dengan mama. Mamanya tak pernah setuju jika Brahma menikah lagi dengan Sherly, walau statusnya adalah duda. Wanita itu selalu berharap sang putra bisa rujuk kembali dengan Sasa, mantan menantu kesayangannya. Rumah yang dulu ditempati oleh Brahma dan Sasa tak berubah. Lelaki itu bahkan mengalihkan nama pemilik rumah menjadi nama Sasa. Dia pun selalu mentransfer sejumlah uang tiap bulan untuk mantan istrinya itu. Walau tahu Sasa tak akan menggunakan uang itu.
Dalam surat gugatan cerai, Sasa tak ingin apa-apa, bahkan tak menuntut harta Gonogini sama sekali. Namun, Brahma tetap memberikan beberapa bidang tanah untuk wanita itu sebagai bentuk maaf dan rasa bersalah yang terus menghinggapinya sampai saat ini. Bram, pasti kesini deh kalau pulang kerja. Tiba-tiba Shirley sudah ada di depan Brahma, duduk di sebelah lelaki itu. Loh, kamu kenapa kesini? Tanya Brahma saat melihat wanita itu. Lalu memandang bayi mungil yang ada di gondengan Shirley. Nana belum tidur. Shirley tersenyum, lalu memberikan bayinya pada Brahma. Dia kangen sama kamu. Brahma menerima bayinya dengan pelan. Ditimangnya anak itu sambil dinyanyikan lagu Nina Bobo, seperti yang dulu dilakukannya pada Dewa. Entah, segala sesuatu yang ada di hidupnya selalu mengingatkannya tentang Dewa dan Sasa. Sasa belum ketemu? Tanya Shirley pelan. Sudahlah, tak usah membahas Sasa. Jangan bebani pikiranmu dengan orang lain. Bagaimana bisa? Bahkan kamu sering kesini untuk mengenang mereka kan? Tanya Shirley sambil melihat ke arah foto keluarga di ruang tamu. Brahma menarik napas panjang. Sekali lagi dia melihat foto tersebut. Entah sudah berapa kali dia berada di rumah ini, melihat dan mengenang tentang mereka. Ini yang terakhir, ucap Brahma pelan sebelum mencium bayinya, lalu berganti pada kening Shirley. Love you. Cuplikan part selanjutnya. Jantung Brahma berdegup dengan cepat. Larinya semakin dipercepat ketika matanya menatap sepatu yang selama ini dikenalnya ada di pinggir pantai. Saat itu pula dia melepas jaket kulitnya. Beberapa orang sudah masuk ke dalam air. Dia langsung bergabung. Tak dipedulikannya baju dan celananya yang basah. Hanya Shirley yang ada di otaknya.